Di video kali ini, saya akan membagikan 7 website untuk mendownload ilustrasi vektor gratis yang benar-benar gratis dan bisa kita gunakan untuk project desain kita. Namun sebelumnya, intro dulu. Halo semuanya, kembali dengan saya Kuko Aldianto, seorang UI UX designer dari dosweb.com. Kalau minggu lalu kita sudah bahas tentang 7 website untuk mendownload foto dan gambar gratis. Ya, bagi yang belum nonton silahkan tonton videonya di atas ini, oke? Dan minggu ini, di video kali ini kita akan membahas 7 website untuk mendownload ilustrasi vektor gratis yang memang benar-benar gratis dan bisa kita gunakan untuk commercial use, artinya bisa kita gunakan untuk project real dengan klien kita sendiri, bahkan tanpa harus mencantumkan kreditnya. Sebelumnya akan saya jelaskan apa itu ilustrasi vektor. Coba kita buka Dribbble sebentar di sini. Kalau kita buka di Dribbble di bagian populer, ini pasti kalian bisa temukan ilustrasi vektor di sini. Coba kita cari di sini, ya kan? Ilustrasi vektor itu seperti ini. Lalu mungkin ada lagi mana ya? Ini seperti ini. Ini juga ilustrasi vektor. Mana lagi? Ini juga vektor. Tapi ini animasi ya, bukan hanya ilustrasi. Seperti ini juga ilustrasi vektor. Ilustrasi ini bisa berupa orang, objek, ataupun hewan. Dan kenapa harus vektor? Karena di file vektor kita masih bisa mengubah, mengedit bentuk dan warnanya. Bisa kita ubah dan kita edit dengan software vector editor tentunya, seperti Adobe Illustrator, Corel, ada Adobe XD, Sketch, Figma, dan masih banyak lagi. Kalau untuk format file vektor yang paling umum itu namanya SVG, singkatan dari Scalable Vector Graphics. Nah, di mana sih kita bisa menggunakan ilustrasi vektor ini? Selain di project UI UX design seperti mobile app dan website, kita juga bisa menggunakannya di berbagai kebutuhan seperti membuat konten di Instagram, membuat desain poster, desain brosur. Kita bisa memasukkannya dalam PowerPoint. Bisa digunakan untuk teman-teman yang masih sekolah, untuk tugas sekolahnya, untuk teman-teman yang menulis, untuk di blog atau artikelnya, dan masih banyak lagi. Nah, sekarang kita bahas tentang license-nya. Seperti yang saya jelaskan di minggu lalu, ada beberapa resource yang memang benar-benar gratis, tapi ada juga beberapa resource yang gratis, tapi harus mencantumkan kredit. Kita harus memberi link kepada kreatornya. Nah, untuk video ini, resource yang harus mencantumkan link seperti itu, kita anggap saja tidak gratis karena kita tidak mungkin mencantumkan link untuk kreator di project real dengan klien. Kan kita di-hire oleh klien itu sebagai desainer ya. Jadi kita sepertinya tidak terlihat profesional kalau kita jelas-jelas mencantumkan kredit dari ilustrasi atau karya yang kita masukkan dalam project kita. Salah satu website yang seperti ini yang populer itu adalah Freepik. Jadi tidak seharusnya kita menggunakan ilustrasi gratisan dari Freepik ini untuk project real kita. Untuk lebih jelasnya tentang Freepik sudah saya jelaskan di video minggu lalu. Oke, silahkan dicek. Jadi untuk video ini sudah saya kumpulkan resource yang memang benar-benar free yang bisa kita gunakan untuk project real dengan klien kita. Bahkan kita tidak diharuskan untuk mencantumkan kredit apapun di project kita nanti. Untuk setiap website yang akan saya tunjukkan nanti, kita akan baca sama-sama license-nya supaya kita tahu aturan pakainya itu bagaimana, tapi selalu usahakan teman-teman membaca license-nya yang lengkap sendiri di websitenya masing-masing nanti, karena kreator dari resource ini bisa mengubah license dari karya mereka ini sewaktu-waktu. Jadi pastikan kalian membacanya sebelum menggunakannya. Dan juga kasih tahu saya kalau saya ada salah ucap atau salah kata tentang license, nanti akan saya revisi di deskripsi. Dan yang kedua, untuk setiap website yang akan saya tunjukkan nanti, akan saya tunjukkan juga cara pakainya bagaimana, khususnya di software vektor yaitu Figma. Langsung saja kita masuk website yang pertama. Di sini ada OpenPips, openpips.com. Oke, sini bisa kita baca. Ada resource-nya itu bisa untuk Sketch, Figma, Adobe XD. Ini itu InVision dan ini keluaran Blast kalau nggak salah. Dibuat oleh Pablo Stanley. Nah, ini tuh sudah jelas free for commercial and personal use under CC license. Akan kita baca license-nya dulu. Nah, di sini dijelaskan memang no copyright, jadi kita bebas untuk copy, modify, dan distribute the work. Maksudnya karyanya itu. Tidak perlu atribusi, oke? Tidak perlu kredit, itu. Untuk lengkapnya kalian bisa baca sendiri di sini, oke?
Sekarang kita lihat dulu websitenya. Di sini fitur-fiturnya, di sini bisa mix and match seperti ini. Nanti kita akan praktekkan sendiri. Nah, di sini bisa diubah-ubah dengan mudah seperti ini. Dan ada 3 postur tubuh orang seperti ini. Kita lanjut. Dan ini adalah testimonial dari orang-orang yang sudah pakai. Seperti itu ya. Nah, ini sudah saya download. Kalian bisa download di sini, get the library. Ini sudah saya buka di Figma. Saya buka di sini. Nah, ini adalah filenya. Oh ya, ini namanya Figma. Bagi teman-teman yang belum tahu apa itu Figma, Figma adalah salah satu software untuk membuat UI UX design. Bagi teman-teman yang butuh tutorialnya, sudah pernah saya buatkan tutorialnya lengkap di video di atas ini. Oke, bisa ditonton dulu. Oke, kita lanjut ke videonya. Ini adalah file library dari OpenPips. Oh ya, akan saya tunjukkan dulu foldernya. Kalau kalian download itu dapat apa aja. Bentar, di sini ilustrasi OpenPips. Nah, untuk Figma kalian cuma dapat .fig, tapi kalian bisa download juga resource yang lain seperti Sketch dan Adobe XD. Itu ya. Oke, kita lanjut ke Figma-nya. Di sini adalah filenya. Sudah ada banyak kombinasi yang sudah disiapkan untuk kita. Bisa langsung kita gunakan. Misalkan kita mau menggunakan ini, kita ungroup dulu. Kita mau menggunakan ini. Kita tinggal copy saja ini atau kita drag sini. Kita copy paste ke desain kita. Oke. Tapi kalau kita mau buat sendiri, mau kita kombinasikan sendiri, begini caranya. Oke. Yang di sini create character, oke. Untuk di sini kita klik dulu, lalu kita pilih misalkan ini ya, aksesoris. Kita klik kanan, lalu kita swap instance. Kita pilih glass yang mana. Misalkan ini. Nah, dia jadi begini. Kita klik lagi, ganti lagi. Nah, seperti ini. Kalian bisa ganti ini sesuka kalian. Nah, seperti ini. Kita coba ganti lagi. Facial hair-nya itu mungkin mustache. Wah, seperti ini. Kita ganti lagi. Wah, panjang banget seperti ini. Mana lagi ya? Nah, seperti ini. Nah, untuk facial-nya juga bisa kita ganti. Misalnya, wah, marah seperti ini. Terus misalkan smile, lol seperti ini. Kita ganti lagi. Wah, seperti ini. Untuk kepalanya kita juga bisa ganti. Oh, ini rambut. Bisa kita ganti seperti ini. Gundul juga bisa. Flat top, oh seperti ini. Kita coba lagi. Ini menyenangkan juga ya, hijab. Waduh, gak mau gini hijab kumisan. Kita ganti dulu. Jangan merah. Gini lah, gak apa-apa lah. Oke, untuk bodinya juga bisa kita ganti. Wah, seperti ini dan seterusnya. Oke, bisa kalian coba sendiri. Linknya sudah saya cantumkan di deskripsi. Semua link nanti akan saya cantumkan di deskripsi semua. Jadi jangan khawatir, kalian bisa cek nanti. Oke, jadi ini adalah library dari OpenPips. Oke. Selain bisa kita kombinasi sendiri, kita bisa langsung ambil ilustrasi yang sudah jadi seperti ini. Ya, ini sangat bermanfaat menurut saya. Oke, kita lanjut ke website yang kedua. Di sini ada opendoodles.com. Oke. Di sini bahkan ada yang animasi. Ini tidak sebanyak yang tadi, namun bisa kita lihat ilustrasinya di sini unik dan bagus-bagus menurut saya, sesuai dengan style yang mungkin kalian buat nanti. Kalau memang style dari UI desain kalian seperti ini, bisa kalian pakai di sini. Oke, ilustrasi, lalu ada composition di sini. Ini sudah ada background-nya seperti ini. Generator ini untuk mengganti warnanya.
seperti ini. Nah, oke. Misalkan kita mau warna hijau seperti ini, kita bisa download SVG-nya seperti di sini. Oke. Oh ya, sebelumnya kita baca dulu license-nya. Saya sampai lupa. License. Oh, ini. Yang membuat ini sama dengan OpenDoodles, sama dengan OpenPips, Pablo Stanley. Pablo Stanley ini juga yang membuat Humans juga. Humans. Bentar, akan saya buka sebentar. Humans. Nah, teman-teman juga pasti banyak yang tahu ini. Tapi Humans ini kalau nggak salah itu harus mencantumkan kredit. Sebentar. Ah ya benar. Sisi attribution 4.0. Jadi memang kita masih harus mencantumkan kredit jika kita menggunakan Humans ini. Jadi saya tidak memasukkan Humans ini ke dalam list 7 list ini. Ya, kita lanjut ke OpenDoodles. Untuk OpenDoodles sendiri, di sini memang free for commercial and personal use. No need to credit, license, or anything. Jadi kita bebas untuk menggunakannya untuk proyek komersial tanpa harus memberi atribusi atau kredit. Oke. Oke, tadi sudah kita download di sini. Akan saya buka di Figma. Kita drag saja di sini. Nah, ini hasilnya. Kita masih bisa edit di sini, tentunya. Nah, seperti ini. Untuk garisnya kalau kita masih mau edit juga bisa. Nah, seperti ini. Itu adalah kenapa alasan kita harus menggunakan vektor untuk ilustrasi pada project desain kita. Supaya kita masih bisa mengedit semua shape dan semua warna biar kita bisa menyesuaikannya untuk project desain kita masing-masing. Oke, jadi itu ya. Cara pakainya sangat mudah, jadi kita bisa langsung download di sini SVG, atau kita bisa ubah dulu warnanya di sini, lalu kita download satu-satu atau download pack juga. Oke, jadi ini adalah website yang kedua, opendoodles.com. Kita lanjut ke website yang ketiga. Di sini ada usemash.com. Oke. Akan kita lihat dulu websitenya. Seperti ini. Ini lebih ke flat design ya. Tersedia untuk Sketch, Figma, format SVG dan PNG. Oke, bisa digunakan untuk UI UX seperti ini. Nah, ada banyak sekali. Ini contoh penggunaannya. Di Dribbble juga banyak. Oke, di sini untuk pricing-nya. Di sini bisa kita pakai dengan gratis karena ini memang free personal and commercial license. Kita coba baca license-nya supaya yakin. Di sini license. Oke, di sini dijelaskan memang free use untuk personal dan commercial projects. Lalu yang penting juga you are not required to attribute or link to Craftwork in any of projects. Jadi kita tidak perlu mencantumkan kredit atau link ke Craftwork pada project desain kita. Seperti itu ya. Nah, untuk menggunakannya, kita bisa langsung saja get for free di sini. Kalian beli di sini, tapi isi saja di sini 0. Lalu kalian masukkan email dan seterusnya. Nanti kalian akan bisa download. Karena saya sudah download tadi, saya nggak akan beli lagi. Akan saya buka aja filenya yang sudah saya download. Hasil downloadannya itu seperti ini, Smash Illustration.zip. Ada ready to use scenes di sini. Kita pakai PNG saja. Nah, seperti ini. Ada banyak. Namun jangan lupa kalian pakainya yang SVG ya kalau untuk project design. Constructor ini tadi saya buka, ternyata itu isinya sama dengan OpenDoodles. Oh, OpenPips maksud saya. Oke. Jadi untuk Smash Illustration ini yang bisa kalian gunakan adalah file ini ready to use-nya. Oke, misalkan kalian pengen menggunakan ini salah satu, kalian drag saja di Figma. Nah, sini. Di sini masih kalian bisa edit lagi, misalkan warnanya
warna pink ini kalian ganti seperti ini, warna hijau ini kalian ganti seperti ini. Lalu untuk vektornya kalian juga masih bisa ganti, diedit saja seperti biasa seperti ini. Oke. Masih editable, sangat memudahkan kita kalau pengen kita gunakan di project kita. Oke. Jadi itu adalah website yang ketiga, usesmash.com. Oke. Kita lanjut website yang keempat. Di sini ada illustrations.co. Oke. Sini bisa kita baca. Sudah ada 100 lebih ilustrasi di sini. Oke. You can download all illustrations completely free and use this to design awesome landing page. Jadi memang benar-benar free. Free for commercial and personal use, no need to credit, license or anything. Jadi memang bisa kita gunakan untuk project komersial kita, nggak perlu kredit dan mencantumkan link. Oke. Untuk menggunakannya, kalian bisa download semuanya di sini. Namun ini ukurannya agak besar kalau kalian download semua, sekitar 40-an mega. Saya akan contohkan satu saja, misalkan kita download yang ini ya, SVG. Oke, kita lihat dulu websitenya. Ini adalah contoh ilustrasinya yang baru, kemudian explore all, ini semuanya. Oke, bisa kalian lihat sendiri nanti. Sudah. Oke. Untuk menggunakannya kita sudah coba download tadi. Kita download lagi saja SVG. Kita drag ke Figma. Nah, di sini. Di sini masih kita bisa edit, misalkan untuk warnanya akan merah, ini akan saya ganti biru. Oke. Biru. Nah, seperti ini. Masih editable. Untuk vektornya, untuk shape-nya ini juga harusnya masih editable. Nah, seperti ini. Jadi ini adalah website yang ke berapa tadi? 4 ya. Yang keempat adalah illustrations.co. Oke. Kita lanjut ke website yang kelima. Di sini ada stubborn.fun. Oke. Di sini kompatibel dengan Sketch, AI dan Figma. Nah, ini mirip dengan ini ya, OpenPips tadi. Kita bisa kombinasikan sendiri, kita bisa pilih-pilih sendiri kepalanya, badannya, lalu kakinya seperti ini. Nah, seperti OpenPips tadi, mirip. Bisa kita combine sendiri. Ini contohnya di mockup mobile phone. Ini lebih ke flat ilustrasinya kalau kita lihat. Oke, ini semua. Nah, kita coba lihat license-nya. Kalau nggak salah ini license-nya tuh sama dengan Craftwork, sama dengan Smash tadi ya. Karena ini masih satu perusahaan kalau nggak salah. Jadi kita bisa menggunakannya untuk personal dan komersial project, dan kita tidak perlu mencantumkan atribusi atau link ke Craftwork ini. Oke, jadi aman. Nah, coba kita download ilustrasinya. Kita klik di sini, download generator. Ini sama dengan tadi di Gumroad, jadi kalian beli saja, tapi isi saja di sini dengan 0. Lalu kalian masukkan email kalian dan kalian download. Nanti hasilnya akan seperti ini. Sudah saya download di sini. Akan saya tunjukkan Stubborn ya tadi, Stubborn. Nah, di sini ada beberapa folder. Kalau kalian punya Sketch, kalian menggunakan Sketch, kalian bisa pakai ini. Kalau Figma bisa pakai ini. Ready to use scenes ini adalah yang sudah ada. Kita tinggal pakai. Ini sudah dikombinasikan. Dan ada pieces juga, setiap elemennya. Badannya, kemudian kepalanya. Kita lihat, nah seperti ini kepalanya, kemudian kakinya. Seperti ini. Nah, kita akan coba buka di Figma. Dan kita akan coba kombinasikan seperti tadi. Oke, tadi sudah saya buka di Figma. Seperti ini. Kita kombinasikan di sini, symbols. Oke. Nah, misalkan kita akan otak-atik yang ini.
Sebelumnya kita lihat dulu, di sini ada kepala cowok, lalu badan cowok, kaki cowok, lalu ini ada kombinasi yang sudah dibuat. Ini ada bagian cewek, lalu ini ada robot juga. Oke, menarik ya. Selain itu di sini juga ada furnitur seperti ini. Oke, ada banyak sekali lemari, pintu, sofa, sepeda, mobil, dan lain-lain. Oke. Dan di sini juga sudah disiapkan beberapa kombinasi yang dibuat. Oke. Kalian tinggal copy paste saja ini ke desain kalian. Seperti itu ya. Sekarang kita akan coba kombinasikan sendiri. Misalkan ini. Oke, untuk man ini kakinya. Kaki kita akan ganti klik kanan, lalu swipe instance kita ganti 3. Nah, dia jadi jalan. Swipe instance kita ganti 7 seperti ini. Untuk badannya klik kanan, swipe instance kita ganti 5. Nah, seperti ini. Untuk kepalanya bisa kita ganti misalkan 3. Nah, seperti ini, jangan biru, aneh. Swipe instance 8, masih biru juga. 2 saja. Nah, seperti ini cocok kan. Bisa kita kombinasikan sendiri. Jadi kombinasinya ini sangat banyak. Oke. Dan tentunya ini masih editable. Coba kita ganti warnanya. Warna kulitnya kita ganti yang lebih manusiawi ya. Ya seperti ini kira-kira. Untuk rambutnya misalkan kita coba ganti hitam saja. Nah seperti ini. Jadi semuanya masih editable. Coba kita edit shape-nya. Oh ini masih komponen, jadi kita detach dulu kalau mau edit. Oke, detach. Ini juga kita detach. Lalu grupnya ini, ini sudah bisa diedit. Nah, misalkan. Nah, seperti ini. Oke, masih editable semuanya. Dan siap kita pakai di project desain kita. Seperti itu. Ini adalah website yang kelima. Oke. Kita lanjut ke website yang keenam. Di sini ada manypixels.co. Ini saya tahu dari lama. Namun dulu itu masih sedikit asetnya dan sekarang sudah banyak. Saya juga tahu banyak sekali orang Indonesia yang jadi kontributor di sini. Bukan kontributor sih, tapi memang bekerja untuk membuat ilustrasi di sini. Di sini kita bisa baca setiap minggu akan ada ilustrasi gratis, oke? Pakai mereka di project komersial dan non komersial untuk landing page, blog, post dan lain-lain. Dan untuk license-nya kita baca dulu di sini. License. You can use the illustration published on Manypixels for personal and commercial projects without the need to include attribution. Jadi bebas kita gunakan untuk personal dan komersial tanpa mencantumkan link dan atribusi. Oke, jadi aman. Untuk lengkapnya kalian bisa baca di sini. Oke. Nah, untuk cara downloadnya kalian langsung bisa cari di sini. Ada beberapa kategori: monochromatic, isometric, two color seperti ini, bagus-bagus, atau flat line seperti ini. Nah, kita juga bisa edit warnanya. Misalkan kita mau ganti warna hijau seperti ini. Lalu kita download. Kita coba download salah satu. Download SVG. Oke. Kalau download usahakan yang SVG aja, jangan PNG. Karena PNG itu nanti pecah kalau kita pakai. Ini tadi sudah download, kita coba buka di Figma. Oke. Ini. Nah, ini tentunya juga masih editable. Misalkan kita ganti warna hijaunya itu ungu seperti ini. Untuk vektornya juga harusnya masih editable. Misalkan kita edit. Nah, seperti ini. Oke. Semuanya masih editable. Dan ini adalah website yang ke-6 tadi. Manypixels. Bagus sih, bagus ilustrasinya.
dan banyak juga, bisa dimodifikasi juga warnanya. Keren. Oke, kita lanjut ke website yang ketujuh atau yang terakhir. Di sini ada Drawkit.io. Oke. Di sini tulisannya beautiful free illustrations. Now 100% free. Kita cari dulu license-nya. Oke, ini ada beberapa kategori bagus-bagus. Oke. Bisa dipakai di website seperti ini. Nah, kita baca license-nya di sini. Oke, what is allowed? All icons and illustrations on Drawkit are available for free for commercial and non-commercial use. Jadi kita bisa menggunakannya bebas. Attribution is not required. Oke, jadi kita tidak perlu mencantumkan kredit atau atribusi ke Drawkit ini. Untuk lengkapnya kalian bisa baca di sini. Oke. Untuk menggunakannya kita pilih salah satu kategori di sini. Misalkan di sini ada ini ya, COVID. Coba kita buka COVID, lalu kita download. Sini formatnya di sini ada AI, SVG dan IPS. Kita download saja. Nah, ini website Gumroad tadi, jadi kalian download, masukkan 0 di sini, lalu kalian masukkan email kalian dan kalian bisa download. Di sini sudah saya download. Kita coba buka Drawkit sini. Oke. Kita buka yang SVG ya. Kita pakai yang SVG, kita drag saja di Figma. Oke, seperti ini. Tentunya ini masih editable karena ini SVG. Misalkan kita ganti warna ungunya itu jadi warna hijau. Oh, bukan itu ternyata. Ungu ini. Jadi warna hijau. Nah, seperti ini. Masih editable semuanya. Untuk vektornya coba kita edit juga. Sini. Nah, seperti ini. Masih editable semuanya. Jadi sangat memudahkan untuk kita gunakan di project desain kita. Itu tadi adalah 7 website yang bisa kita gunakan untuk download vektor ilustrasi gratis untuk project desain kita. Jangan lupa nanti kalian baca sendiri untuk license lengkapnya di website tadi masing-masing, supaya kalian tahu bagaimana cara atau aturan pakai karya mereka di desain kita. Dan saya mohon buat teman-teman, mulai sekarang kita harus biasakan menggunakan resource yang gratis, yang benar-benar gratis. Kalau kita memang belum mampu atau memang belum berencana untuk membeli yang premium, jangan sampai kita menggunakan resource yang seharusnya bayar, tapi kita gunakan secara gratis, lalu kita hapus watermarknya atau kita crack resource-nya. Karena kita juga gak mau kalau karya kita dibajak oleh orang lain kan. Kita gak mau kalau karya kita dipakai oleh orang lain tanpa seizin kita. Oke? Jadi di video tadi sudah saya kumpulkan beberapa resource yang bisa kalian gunakan. Ini sudah 100% free dan legal, bisa kalian gunakan tanpa membeli apapun. Oke? Itu dulu video kali ini. Jika kalian tertarik untuk melihat video desain yang lain, akan saya cantumkan playlistnya di atas ini. Follow juga Instagramku Koh Aldi, karena di sana saya sering share tips-tips tentang desain dan freelance. Saya juga sering share tentang lowongan pekerjaan desain tentunya. Share juga video dengan teman-teman kalian supaya mereka juga mendapatkan manfaatnya. Dan pesan saya adalah desain dulu aja. Nanti juga bisa. Saya Koh Aldianto, pamit.